Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke, saya Dina Azizatul Imani, NIM-nya 19 15 20 194, akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan manajemen modern untuk tugas ujian tengah semester. Dosen pengampunnya Ibu Raudo Zaimah. Nah, apa sih manajemen modern? Yuk langsung aja kita bahas. Nah, pertama ada sejarahnya. Ilmu manajemen merupakan salah satu ilmu sosial yang berkembang tahun 1800 dengan aliran atau teori klasik yang pertama kali muncul. Nah, jadi ilmu manajemen itu munculnya 1800. Nah, aliran pertamanya itu teori klasik. Berkembangnya teori klasik dengan banyak tokoh dan pandangan masih memunculkan ketidakpuasan bagi sekelompok dan tokoh yang lain. Nah, karena hal itu, muncullah aliran atau teori baru yaitu neoklasik. Nah, jadi setelah ada teori klasik, habis itu muncul teori neoklasik. Dan seiring perkembangannya juga, perubahan kebutuhan yang serba cepat, efisien, praktis, muncullah kembali aliran atau teori baru yaitu manajemen modern. Nah, jadi sejarahnya ilmu manajemen itu ada 3. Dari teori klasik, teori neoklasik, dan yang ketiga manajemen modern. Nah, teori-teori ini pertama kali dirintis oleh Robert Owen, Adam Smith, Charles Babbage, dan Max Weber. Nah, itu untuk sejarahnya ya. Oke, lanjut ke definisi atau pengertian. Manajemen modern adalah manajemen yang periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar ilmu logika ilmiah, sehingga banyak yang melibatkan ahli manajemen untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Nah, itu untuk definisinya ya teman-teman. Lanjut ke tujuan. Tujuan manajemen modern berfokus pada perkembangan masing-masing faktor pekerja atau organisasi dan mengacu pada penggunaan teknik matematika yang sistematis runtut dalam sistem dengan menganalisis dan memahami antar hubungan manajemen dan pekerja di semua aspek. Itu tujuannya. Lanjut ke aspek-aspeknya nih. Jadi di manajemen modern ada 4 aspek. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Peranan maupun apa itu peranan, prosedur maupun prinsip gitu ya. Yang kedua, manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan yang hati-hati. Jadi ini nggak boleh sembarangan teman-teman. Nah, yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Yang terakhir, keempat, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Nah, itu 4 aspeknya ya. Oke, lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori manajemen modern ini? Yang pertama kelebihannya dulu ya. Kelebihan manajemen modern yaitu banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, transportasi, dan sebagainya. Itu banyak banget ya. Nah, karena ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya itu konsep manajemen modern sulit dipahami. Karena apa? Karena perhitungannya yang sulit serta rumit. Nah, oke, cukup segitu penjelasan dari manajemen modern. Walaupun ini singkat, semoga penjelasannya mudah dipahami secara jelas. Gitu ya teman-teman. Selamat didengarkan dan selamat dibaca. Selamat beraktivitas semuanya. Annyeong. Semoga tugas ini bisa membantu teman-teman semua yang sedang kesusahan tentang mencari apa sih manajemen modern itu. Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.